Saudara bisa melihat misalnya dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Itu diceritakan tentang seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria yang bernama Apolos. Alkitab mencatat ini Apolos ini adalah seorang apologis ya, apologet hebat. Pada masa itu dia sangat fasih bicara dan menguasai kitab suci. Apolos itu adalah seorang yang bersemangat mengajar tentang Yesus Kristus. Sama dengan Elia, bukan? Tapi, tahukah saudara, ketika Priscilla dan Aquila, rekan dari Paulus, melihat dan menemukan bahwa penjelasan Apolos itu belum lengkap, tidak komprehensif, apa yang terjadi? Aquila dan Priscilla merasa perlu untuk membawa Apolos ke rumah dan memberikan koreksi dengan penjelasan yang lebih utuh. Jadi, Aquila dan Priscilla mengajari kembali apologis tadi yang begitu hebat, yang sangat fasih bicara, yang penuh semangat tadi itu, si Apolos itu diajari kembali oleh Aquila dan Priscilla. Bagaimana reaksi Apolos pada waktu itu? Menolak, memarahi mereka, memusuhi mereka, dan sebagainya. Apakah demikian? Tidak. Apolos menerima kritikan dan masukan tersebut dan bahkan mempraktekannya dalam kegiatan apologetikanya di Akaya. Kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul 18 ayat 27, di sana dikatakan, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi ketika Apolos menerima masukan dari Aquila dan Priscilla, dia menerima masukan itu dengan tidak jemu-jemu dia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bagaimana dia bisa mengetahui pengajaran tersebut? Dari Aquila dan Priscilla. Ketika Apolos mengaplikasikannya dalam kegiatan apologetikanya, apa yang terjadi? Tuhan memberkati pelayanan Apolos. Dikatakan dalam teks tersebut, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ingat, berkat Tuhan itu diberikan pada saat Apolos merendahkan dirinya, menerima masukan dari orang lain. Elia, kalau kamu ingin bertumbuh dalam iman kepada Allah Tritunggal, jadilah orang yang rendah hati, terbuka untuk menerima kritik, saran, masukan dari sesama orang percaya. Karena jika tidak, engkau tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran. Mungkin sekarang kamu sudah tenar ya, sangat populer. Semua orang sudah tahu siapa Elia Myron. Sekali lagi, jangan terlena dengan semua itu. Ingat, kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Jangan terbius dengan semua ketenaran itu. Nah, saudara, kita tidak sedang ingin menghancurkan Elia Myron ya. Tidak ingin menghancurkan karirnya, pelayanan, dan sebagainya. Justru ini adalah masukan yang merupakan bagian dari dukungan kami kepada Elia Myron.